Selanjutnya, marilah kita saksikan dan simak bersama penayangan video profil yang akan dilanjutkan dengan pidato pengukuhan guru besar Profesor Wajiran SSMA PhD, guru besar dengan ranting ilmu atau kepakaran kritik sastra. Selamat menyaksikan. Lahir dan besar di lingkungan pedesaan dari keluarga sederhana yang menanamkan nilai tentang disiplin, kerja keras, dan tanggung jawab, membentuk ketahanan dan cara berpikir. Profesor Wajiran SSMA PhD lahir di Kota Bumi 18 Desember 1979, memiliki tekad kuat untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya. Sejak SD, anak dari Bapak Margiono dan Ibu Rukiem ini sudah dididik untuk membantu mengerjakan berbagai pekerjaan. Bahkan saat SMP, anak sulung dari dua bersaudara ini lebih pagi menyiapkan diri menempuh jarak 20 km dengan mengayuh sepeda naik turun bukit di area perkebunan kopi wilayah Waikanan, Lampung. Tekad kuatnya pun masih terus dipegang teguh dengan merantau ke Gunung Kidul menempuh pendidikan di SMK Muhammadiyah II Pelayan. Pendidikan tinggi ditempuh di Universitas Ahmad Dahlan, menempuh program studi sastra Inggris yang selesai pada tahun 2003. Di tahun yang sama dengan kelulusannya, Prof. Wajiran diterima menjadi dosen di Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan di Universitas Gadjah Mada pada program studi ilmu sastra diselesaikan pada tahun 2010, 3 tahun setelah mendapatkan jabatan fungsional asisten ahli. Studi doktoral diselesaikan di University of Tasmania, Australia pada tahun 2020. Baru setelah saya ambil PhD di Australia gitu ya, saya memiliki benar-benar cinta dengan sastra gitu. Karena satu, alasannya itu bahan-bahan kontemporer ataupun yang terbaru itu sangat mudah didapatkan. Kemudian yang kedua, ketika saya membaca karya sastra Amerika, Inggris, kemudian Australia begitu, itu karya sastra itu sangat kontekstual. Memahami karya sastra itu sangat penting gitu ya, karena karya sastra itu kan hubungannya dengan cerita tentang manusia sekaligus nilai-nilai kemanusiaan itu sendiri gitu ya. Jadi sastra itu menggambarkan atau merepresentasikan sehingga di dalamnya itu ada nilai-nilai norma, nilai-nilai kedisiplinan, nilai-nilai agama gitu bahkan di dalam karya sastra itu. Sehingga saya pikir karya sastra itu ya belajar sastra ya belajar kemanusiaan itu sendiri gitu. Perjalanan akademik membawa Prof. Wajiran menekuni bidang sastra yang kemudian berkembang menjadi fokus pada kritik sastra. Baginya, karya sastra bukan sekedar cerita, tetapi ruang untuk memahami ideologi, politik, dan dinamika masyarakat. Karya sastra bisa menjadi alat untuk menyuarakan pemikiran atau gagasan, dan media untuk memperjuangkan sebuah gagasan. Kita belajar sastra atau ilmu sastra itu bukan sekedar pengetahuan gitu, tapi sastra itu sebagai sumber peradaban. Kita kalau melihat sejarah itu, bahwa karya sastra itu menjadi salah satu media yang digunakan untuk menanamkan nilai-nilai kemanusiaan itu gitu ya. Sebelum adanya teknologi yang sekarang bisa melahirkan ada film, ada bentuk-bentuk produk budaya lainnya gitu. Sastra itu menjadi salah satu sumber peradaban manusia begitu. Peran keluarga sangat dirasakan selama pengembaraan akademik. Didikan orang tua yang menjadi fondasi dalam melangkah. Dukungan dari istri tercinta, Nanda Riana Atorik SE, yang senantiasa membersamai dalam setiap perjalanan. Serta anak-anak terkasih yang sangat pengertian atas tugas sang ayah, menjadi kekuatan untuk tetap fokus terhadap karir yang sedang diraih. Selain disibukkan dengan mengajar, Prof. Wajiran, allergies are relentless. A stroll in the park? Unbearable. A play juga aktif memproduksi berbagai karya akademik yang terangkum dalam jurnal nasional dan internasional pada penelitian dan pengabdian masyarakat yang menganalisis, menginterpretasi, dan mengevaluasi karya sastra. Selain itu,
Prof. Wajiran juga dipercaya mengemban amanah untuk menjadi Ketua Program Studi Sastra Inggris pada tahun 2019 hingga 2020. Wakil Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi periode 2020 hingga 2022. Saat ini sebagai Dekan Fakultas Sastra, Budaya, dan Komunikasi Universitas Ahmad Dahlan periode 2022-2026. Di Persyarikatan Muhammadiyah, Prof. Wajiran juga aktif di Majelis Pustaka dan Informasi PWM DIY sebagai Koordinator Bidang KPP, Kearsipan, Publikasi, dan Pustaka. Di tingkat ranting juga aktif berkegiatan di pimpinan ranting Muhammadiyah Timbul Harjo dan sebagai Wakil Ketua Hizbul Watan Kabilah Universitas Ahmad Dahlan. Di balik setiap capaian, ada doa, pengorbanan, dan keikhlasan keluarga yang menyertai. Perjalanan menjadi guru besar bukanlah jalan yang singkat. Konsistensi dalam meneliti, menulis, dan mengembangkan keilmuan membawa Profesor Wajiran mencapai jabatan akademik tertinggi. Bagi Prof. Wajiran, capaian ini bukan sekedar gelar, melainkan tanggung jawab untuk terus memberi kontribusi bagi ilmu pengetahuan dan masyarakat. Dan hari ini dikukuhkan sebagai guru besar dengan kepakaran kritik sastra, Profesor Wajiran SSMA PhD. I came to know you at the University of Tasmania as a PhD candidate under the supervision of Professor Pam Allen. And I now hear that you have been appointed as a professor at your university. This is very exciting news, and I'm sure that into the future you will continue to contribute deeply to a greater understanding between Australia and Indonesia. I look forward to hearing more of your news of success, and I wish you all the very best. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Profesor Mahfud Solihin PhD AKCA CPA, Wakil Ketua Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Yang saya hormati anggota DPD RI Bapak Insinyur Ahmad Sauki Suratno MM, Ketua Badan Pembina Harian Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Akib MPD beserta jajaran, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Daerah Istimewa Yogyakarta Bapak Dr. Muhammad Ihwan Ahada MA, Ketua dan Sekretaris Senat Universitas Ahmad Dahlan Profesor Dr. Insinyur Dwi Sulisoro MT dan Profesor Dr. Siti Mahsanah Budijati STP MT, Rektor Universitas Ahmad Dahlan Profesor Dr. Mukhlas MT beserta para wakil rektor, para guru besar, dekan, kaprodi serta kepala unit di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan, segenap tamu undangan yang kami muliakan. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmah, hidayah dan inayahnya kita bisa hadir di sini dalam rangka menghadiri pengukuhan guru besar di lingkungan Universitas Ahmad Dahlan. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang harus kita teladani dalam kehidupan kita. Para hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menjelaskan sedikit tentang sastra sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu sastra Inggris. Judul pidato saya, Sastra dan Perjuangan Makna Relasi Atas Ideologi Kekuasaan dan Kemanusiaan.
Saya tertarik pada ilmu sastra karena sastra memiliki posisi yang sangat strategis karena berkaitan langsung dengan persoalan manusia dan kemanusiaan. Sastra tidak hanya menggambarkan pengalaman individu tetapi juga merekam dinamika sosial, identitas, serta relasi kekuasaan dalam masyarakat. Oleh karena itu, sastra tidak dapat dipahami hanya sebagai karya estetika, melainkan sebagai ruang refleksi yang membantu manusia memahami realitas secara lebih mendalam dan kritis. Sastra adalah ruang produksi makna, tempat realitas ditafsirkan dan dibentuk kembali melalui bahasa dan imajinasi. Makna dalam karya sastra tidak bersifat tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara teks, pembaca, dan konteks sosial. Dalam proses tersebut, sastra menjadi arena pertarungan berbagai kepentingan, nilai, dan perspektif. Sastra tidak hanya menghadirkan cerita, tetapi juga membuka ruang refleksi kritis tentang bagaimana makna diproduksi dalam kehidupan manusia. Setiap karya sastra selalu memuat nilai, kepentingan, dan posisi sosial tertentu. Dalam banyak kasus, sastra dapat menjadi alat legitimasi kekuasaan dengan memperkuat nilai-nilai dominan di dalam masyarakat. Dalam konteks hegemoni budaya, narasi mayoritas sering mendominasi makna dan menyingkirkan suara kelompok marginal. Kekuasaan dalam sastra bekerja melalui bahasa, terutama dalam menentukan siapa yang diberi suara dan siapa yang didefinisikan sebagai yang lain. Politik representasi dalam sastra berkaitan dengan berbagai isu identitas seperti gender, kelas sosial, ras, dan agama. Sastra memiliki kontribusi besar dalam membangun empati dan kesadaran kemanusiaan. Melalui karya sastra, pembaca dapat memahami pengalaman orang lain dan merasakan penderitaan secara simbolik. Selain itu, sastra juga berfungsi sebagai sarana pendidikan moral yang menumbuhkan kepekaan etis dan imajinasi kemanusiaan. Pada tingkat yang lebih luas, sastra berperan dalam memperjuangkan martabat manusia dengan menolak dehumanisasi dan membela kelompok yang terpinggirkan. Para hadirin yang saya hormati, mungkin ada yang bertanya, apa peran seorang kritikus sastra? Kritik sastra bukan sekedar analisis teks, tetapi merupakan praktik sosial dan politik. Kritik sastra berfungsi membongkar ideologi tersembunyi yang mengungkap relasi kuasa dalam karya sastra. Dalam hal ini, kritikus sastra berperan sebagai intelektual publik yang menjaga nalar kritis masyarakat. Melalui kritik sastra, masyarakat diajak untuk memahami realitas lebih reflektif dan kritis, sehingga sastra dapat berkontribusi pada pembentukan kesadaran sosial yang lebih adil. Para hadirin yang saya hormati, sebagai kritikus sastra, saya memfokuskan diri pada kaitan antara karya sastra, ideologi, dan politik. Saya memandang bahwa karya sastra yang mengangkat hal tersebut memiliki dampak yang lebih besar bagi peradaban suatu bangsa. Terkait dengan hal tersebut, saya telah melakukan berbagai penelitian khususnya terkait perjuangan orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat yang terefleksikan di dalam karya sastra mereka. Hasil penelitian tersebut telah terbit di berbagai jurnal baik nasional maupun internasional. Selain meneliti isu sosial dan politik dalam karya sastra Amerika, saya juga menulis beberapa buku terkait isu sosial dan budaya baca masyarakat Indonesia. Di antaranya karya sastra dan pendidikan moral, fondasi literasi dan pembentukan karakter siswa Indonesia. Buku tersebut saya tulis sebagai respon atas rendahnya budaya baca, meningkatnya budaya kekerasan, lemahnya pemahaman akan nilai-nilai norma, rendahnya kedisiplinan dan etos belajar di kalangan siswa di Indonesia. Sebagaimana yang disebutkan di dalam hasil penelitian dari UNESCO tahun 2012, hanya 0,001% masyarakat Indonesia yang memiliki budaya yang baik. Itu artinya dari 1000 orang hanya 1 orang yang memiliki tingkat budaya baca yang bagus. Kondisi ini tentu memerlukan perjuangan yang lebih kuat agar budaya baca masyarakat mayoritas muslim ini meningkat. Membaca adalah bagian daripada implementasi ajaran Islam sekaligus kunci peradaban suatu bangsa. Sebagai penutup, pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada berbagai pihak yang telah membantu perjalanan akademik saya. Yang pertama kepada Kepala LL Dikti Wilayah 5 Bapak Profesor Setiabudi Indartono MM PhD beserta jajaran yang sudah membantu kelancaran proses pengajuan berkas guru besar saya.
Rektor Universitas Samahdahlan, Bapak Profesor Dr. Mukhlas MT yang selalu memotivasi dan menginspirasi saya. Meskipun menjabat sebagai rektor, beliau masih sempat mengurus jabatan akademik tertinggi yaitu guru besar. Para wakil rektor, wabil khusus wakil rektor bidang SDM, Ibu Dr. Nurmasari M. Hum, Kepala Biro SDM Bapak Dr. Hindro Widodo MPDI, seluruh kepala bidang dan staf di Biro Sumber Daya Manusia Universitas Samahdahlan, para wakil dekan di FSBK, Ketua Program Studi Sastra Inggris Universitas Samahdahlan, dan Bapak Ibu semuanya di lingkungan Fakultas Sastra Budaya dan Komunikasi Universitas Samahdahlan. Secara lebih khusus saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dr. Haji Kaserno. Beliau menyelamatkan studi saya pada saat beliau menjadi dekan di Fakultas Sastra Universitas Samahdahlan. Saat itu saya semester 3 pernah meminta izin untuk pindah jurusan, tapi dilarang oleh beliau. Jika saja waktu itu saya diizinkan untuk pindah jurusan, tentu saya tidak akan menjadi seorang profesor di bidang sastra seperti sekarang ini. Kepada para promotor saya, Profesor Pamela Ellen PhD dan Profesor Barbara Hedley PhD dari University of Tasmania, Australia, Profesor Dr. Wening Udasmoro, pembimbing saya di program Magister Fakultas Ilmu Budaya Universitas Gadjah Mada, Bapak Dr. Andes Nuri Fainuddin M. Hum, dosen pembimbing saya waktu kuliah di jurusan Sastra Inggris Universitas Samahdahlan. Beliau membimbing bersama almarhum Bapak Profesor Dr. Bustami Subuhan MS. Semoga almarhum Profesor Bustami ditempatkan di tempat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kepada Bapak dan Ibu mertua, Bapak Tareko Prayitno dan Ibu Rofiah yang telah merelakan putrinya mendampingi perjuangan saya. Adik kandung saya Supriyanti, terima kasih telah bersedia pulang ke Lampung untuk merawat Bapak dan Ibu yang sedang sakit sehingga saya bisa fokus pada pengukuhan ini. Ayah dan ibu saya sendiri, Bapak Margiono dan Ibu Rukiem, yang tanpa lelah memperjuangkan masa depan saya meskipun dengan berbagai keterbatasan ekonomi. Ini untuk Bapak dan Ibu saya terpaksa tidak bisa hadir karena beliau berdua sedang sakit. Untuk istriku tercinta Nandariana Otorik SE, terima kasih atas segala pengorbanannya. Keikhlasan dan ketulusan istri dalam berjuang adalah kunci kesuksesan saya. Tanpa pengorbanan istri, tentu saya tidak akan bisa pada capaian ini. Untuk anak-anakku, Daniel Dildar Pes Wazir, Fadil Mumtaz Wazir, Rafasa Ahmad Wazir, dan Aira Tasya Wazir, mereka menjadi spirit perjuangan saya sehingga saya bisa sampai titik ini. Saya berharap mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi mereka. Terakhir, terima kasih atas kehadirannya Bapak Amin Sabana MSI dari KPI Pusat Jakarta. Kemudian teman seperjuangan saya Bapak Moh Muzakir PhD dari Surabaya. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian Bapak Moh Rohis, guru saya waktu di SMK Muhammadiyah 2 Pelayan. Keluarga besar Ngadirejo Temanggung, keluarga besar Trahrono Sentono Pelayan Gunung Kidul, dan tentu semua hadirin yang ada di ruangan ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalam bi masturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.